Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya ingin membahas satu topik yang sangat penting atau sangat esensi ya, tentang siapakah Yesus Kristus di dalam kekristenan ya. Tentu pertanyaan tentang siapakah Yesus itu bukan hal baru. Karena sejak Yesus berinkarnasi di dunia ini ada begitu banyak perdebatan yang muncul mengenai pribadinya. Dan jika kita perhatikan seluruh Alkitab ya, khususnya di Perjanjian Baru, kehadiran Yesus Kristus telah mengakibatkan manusia saling berdebat menjadi dua kelompok. Ada yang sulit bersatu, ada kelompok yang mempercayai ya. Ada kelompok yang menolak Yesus Kristus. Hal ini dapat kita lihat dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Nah, banyak diskusi diadakan ya, banyak perdebatan dari masa ke masa ya. Dari masa ke masa ribuan tahun ya. Bahkan juga jutaan buku telah diterbitkan ya berkaitan dengan Kristus. Dengan berbagai motivasinya, ada berbagai tulisan artikel yang muncul yang mengakui Yesus Kristus adalah Allah. Tetapi sebaliknya ada juga yang menyangkal, ada yang menghujat, bahkan ada yang menghina. Ini merupakan sesuatu yang unik karena luar biasa tentunya. Nah, kita perhatikan bahwa di dalam Injil Matius pasal 16 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-20, Yesus sedang berdialog dengan murid-muridnya ketika mereka tiba di Kaisarea Filipi, lumayan jauh ya, ratusan kilometer dari Yerusalem. Tetapi kemudian Yesus bertanya, kata orang siapakah anak manusia itu? Hal ini dapat kita lihat di Matius 16 ayat yang ke-13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang siapakah anak manusia itu? Nah, ini suatu pertanyaan yang dilatar belakangi oleh karena penolakan orang-orang Yahudi. Kalau kita melihat di dalam ayat-ayat sebelumnya, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4, di sana ada orang Farisi, orang Saduki yang memang menolak Yesus. Mereka tidak mau mengakui Yesus itu adalah Mesias. Jadi pertanyaan siapakah Yesus Kristus? Menurut kata orang ayat yang ke-13 ya, siapakah anak manusia itu? Lalu kemudian jawab mereka, jawab murid-muridnya. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yeremia. Tentu jawaban ini berdasarkan pada pengamatan ataupun apa yang mereka dengar, apa yang mereka tahu, dan itu sangat terbatas. Jadi berbagai pendapat atau pandangan atau kata orang siapakah Yesus Kristus sampai saat ini masih kita dengar ya. Nah, ada kelompok yang mengatakan bahwa Yesus itu hanya ciptaan. Ada yang menyatakan Yesus itu sama dengan Roh Kudus. Ada yang lagi marak ya, yang dibahas bahwa Yesus itu adalah Roh Kudus, bahwa Yesus lebih rendah dari Bapa, Bapa lebih tinggi dari Anak. Dan semua berkata ini berdasarkan Alkitab, semua kembali atau semua bilang ya saya punya rujukannya ya back to the Bible ya. Nah, bagaimana prinsip penafsiran yang dipakai? Setelah mendengar pendapat mereka, lalu Yesus bertanya kepada mereka di ayat yang ke-15 ya, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Ayat yang ke-16 dikatakan, engkau Mesias anak Allah yang hidup. Engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Nah, Mesias dalam bahasa Ibrani ya, terjemahannya dalam bahasa Ibrani adalah Mesias. Sementara Kristus dari bahasa Yunani. Nah, kedua kata ini memiliki pengertian yang sama yang artinya yang diurapi. Dia adalah anak Allah yang hidup, yang diutus ke dalam dunia, yang diurapi untuk menggenapi seluruh janji Allah. Maka di dalam Yesus Kristus semua jabatan-jabatan yang berkaitan dengan kenabian, keimaman, kerajaan atau raja ya, semua ada di dalam Dia. Semua yang ada di dalam dirinya karena dia adalah Mesias ya, atau yang diurapi. Dia adalah anak Allah yang hidup, yang diutus ke dalam dunia untuk menyatakan seluruh janji Allah. Dan terhadap jawaban Petrus, Yesus
memberi tanggapan ya. Kita perhatikan bahwa terhadap jawaban jawaban Petrus, Yesus memberi tanggapannya. Ya atau yes, jawabanmu itu benar. Namun kemudian Yesus berkata lagi, ingatlah, bukan manusia yang menyatakannya kepadamu, melainkan Bapamu yang di sorga. Ayat yang ke-17 ya, jelas kita lihat Yesus itu bukan, dikatakan bahwa Bapa yang menyatakan itu kepada Petrus. Nah di ayat 17 ini kita lihat Yesus itu bukan Bapa. Yesus sendiri berkata, Simon bin Yunus, bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapamu yang di sorga. Kalau Yesus adalah Bapa, masa Yesus berkata, Bapakku yang di sorga yang menyatakan kepadamu. Dan juga tidak ada rujukan bahwa Yesus itu adalah Roh Kudus. Yesus adalah anak Allah yang datang ke dalam dunia. Dalam inkarnasi ya, dapat kita lihat di Yohanes 1 ayat 14 yang menyatakan itu. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, apa yang dinyatakan di sini adalah seseorang yang dapat percaya dan menerima Yesus sebagai Mesias anak Allah yang hidup. Itu semata-mata karena penyataan Allah. Allah yang menyatakan dirinya. Allah sendiri yang juga membuka hati pikiran manusia berdosa. Disitulah peran Roh Kudus. Jadi karena itu tidak ada seorang pun yang bisa memegahkan diri. Tidak ada seorang pun yang menyombongkan diri bahwa aku memiliki kepastian atau memiliki hidup yang kekal. Aku sekarang memiliki hidup yang kekal karena perbuatan baikku. Tidak. Semata-mata karena kita memiliki iman kepada Kristus. Itu bukan hal yang patut kita sombongkan jika kita mendapatkan kasih karunia Tuhan. Tetapi itu perlu kita syukuri. Karena itu adalah anugerah atau pemberian Allah secara gratis atau cuma-cuma. Petrus dikatakan bahwa Petrus berkata bahwa anak Yesus adalah anak Allah. Allah yang menyatakan anugerah terbesar ke dalam hidupnya Petrus. Nah, kepada Yesus Kristus anaknya anak Allah yang adalah Mesias. Karena Allah sendiri yang menyatakan. Ini adalah menurut saya ini adalah salah satu kredo atau pengakuan yang sangat penting yang harus dimiliki oleh gereja dan juga orang-orang percaya. Siapakah Yesus? Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, menurut pemahaman Bapak Ibu, saudara-saudari, siapakah Yesus itu? Apakah Yesus itu hanya sekedar penjawab doamu atau apakah Yesus itu hanya sekedar memenuhi kebutuhan hidupmu? Atau apa? Siapakah Yesus itu? Kalau kita membaca Alkitab, jelas Alkitab menjelaskan Yesus itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yang tentu masih banyak lagi ya penyataan tentang Yesus. Tentu kita bisa baca ya dan kita bisa lihat di Alkitab ya, firman Allah ya. Dikatakan bahwa Yesus itu adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus adalah terang dunia. Yesus adalah roti hidup. Yesus adalah dialah pintu. Ya, Yesus itu adalah gembala yang baik. Dia juga adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia adalah pokok anggur yang benar. Dia adalah kebangkitan dan hidup. Lalu kemudian dia juga sudah bangkit dari maut. Dia yang sudah mengalahkan maut dan masih banyak lagi sebutan yang menunjuk kepada pribadi Yesus Kristus. Dia sendiri yang menyatakannya, akulah ya. Selalu kita perhatikan Yesus selalu berkata, akulah pintu, akulah roti hidup, akulah terang dunia, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ini sekaligus menunjukkan bahwa Yesus itu bersifat ilahi. Yesus adalah Allah yang datang ke dalam dunia. Ini adalah hal yang sangat penting. Sekalipun banyak orang yang tidak percaya, tidak mengakui, ya. Tetapi kalau kita membaca Alkitab secara jelas, di sana kita menemukan Yesus itu bukan hanya manusia biasa. Memang betul dilahirkan dari seorang perawan Maria, tetapi dia dikandung dari Roh Kudus. Dia memiliki sifat ya keilahian ya. Ia adalah firman yang menjadi manusia. Dia adalah Allah, pribadi kedua dari Allah Tritunggal atau Trinitas.
Nah, sekalipun banyak orang menolak doktrin Allah Tritunggal atau Trinitas, tetapi jika kita membaca sungguh-sungguh di dalam Alkitab ya, dalam pimpinan Roh Kudus, kita akan menemukan bahwa Allah kita menjelaskan bahwa Allah Bapa ya, bahwa ada Allah Bapa, ada Anak dan ada Roh Kudus, dan ada ya, kita perhatikan ada banyak ayat-ayat yang mendukung hal itu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau kita belajar Alkitab sungguh-sungguh, di sana kita akan dapatkan Yesus Kristus adalah pribadi Allah. Dia adalah Allah yang datang ke dalam dunia. Yesus Kristus adalah Allah, Yesus adalah Tuhan. Yesus bukan hanya sekedar manusia biasa, tapi dia juga adalah Tuhan. Itu bukan berdasarkan pengakuan kita, tetapi memang Alkitab menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah. Dan kalau sekarang kita bisa mengakui atau ya ada pengakuan iman rasuli atau pengakuan secara pribadi, itu juga adalah pemberian atau anugerah dari Allah. Jadi sekarang saudara berkata Yesus adalah Allah, ya. Yesus adalah Mesias, itu bukan dari kata orang ya. Atau Bapak Ibu berkata bahwa Yesus itu adalah Mesias, itu bukan hasil ya undian ya, atau hasil penelitian atau hasil polling ya, bukan didasarkan dari buku-buku yang kita kutip menjadi catatan kaki atau footnote, bukan itu. Jika saya dan Bapak Ibu saudara-saudari mengakui Yesus adalah Tuhan, bahwa dia adalah penyelamat satu-satunya, itu semata-mata karena kasih karunia atau anugerah atau pemberian Allah ya, melalui Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang sudah mengubahkan kehidupan kita, Roh Kudus melahirbarukan kita secara rohani. Roma 10 ayat 17 dikatakan iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Bahwa di dalam Kristuslah ya kita menemukan keselamatan. Ya, pengakuan itu Allah sendiri yang menyatakannya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bahwa di dalam Kristuslah secara kristologi, bahwa di dalam Kristuslah bertumpu seluruh penggenapan nubuat yang sudah dinyatakan dalam perjanjian lama. Di dalam Kristuslah bertumpu semua pengharapan orang Kristen ya, atau pengharapan Kristen. Pengharapan kita sebagai orang percaya. Melalui Yesus Kristuslah karya penebusan Allah sudah digenapi bagi saya dan Bapak Ibu saudara-saudari. Bahkan kepada kita yang sudah menerima dia secara pribadi. Tuhan Yesus Kristus adalah pusat atau titik berangkat kekristenan, sehingga kita berkata kekristenan tidak akan ada tanpa Kristus. Dia adalah pusat kehidupan kita. Kita percaya kepada dia. Kita sepakat dengan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias yang diurapi. Mari kita menyerahkan hidup kita kepada Kristus. Menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. Membangun hubungan kita, relasi kita dengan Kristus. Dan kita bergaul karib dengan Kristus secara pribadi setiap hari. Ya, ini yang dapat saya bagikan, kiranya menjadi berkat bagi Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada, tentang siapakah Yesus. Doa saya kiranya menjadi berkat. Shalom.